Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fahlevi dengan NIM 21901102003 kelas 2B2 KWU Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kelayakan usaha yang saya akan sebut. Nah, untuk konsep bisnis yang saya ambil di sini yaitu saya jasa pengembangan manajemen ekowisata berkelanjutan, yang dimana setelah pandemi COVID-19 ini saya akan membuat kelayakan usaha pariwisata. Nah, di dalam analisa kelayakan usaha ini terdapat beberapa checklist. Nah, checklist yang pertama ini yaitu analisa kekuatan ide bisnis, yaitu terdapat 2 poin. Yang pertama itu tingkat yang diinginkan pasar terhadap produk kita, terus permintaan produk jasa disurvei langsung atau online. Untuk poin yang pertama yaitu tingkat diinginkan pasar terhadap produk jasa kita. Yang pertama ada mengambil keuntungan dari tren lingkungan bisnis, yaitu berpotensi tinggi, saya kasih nilai 1. Terus menyelesaikan masalah berpotensi tinggi, saya kasih nilai 1. Terus mengatasi kesenjangan berpotensi tinggi, saya kasih. Selanjutnya yaitu ketepatan waktu masuk pasar berpotensi tinggi. Terus luasnya gagasan menambahkan nilai itu berpotensi tinggi. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing itu potensi tinggi. Terus sejauh mana ide tersebut diwajibkan. Dari beberapa poin di atas yang saya sebutkan tadi, maka terdapat 7 poin yang berpotensi tinggi. Maka hasil tingkat yang diinginkan pasar terhadap produk dan jasa yaitu 7. Untuk poin yang kedua itu permintaan produk jasa yang disurvei langsung atau online. Yaitu ada beberapa poin, yaitu seberapa besar kemungkinan pasar akan memberi produk yang ditawarkan berpotensi tinggi. Terus bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk kita berpotensi tinggi. Lanjut, di mana mereka dapat menemukan produk atau lain ini untuk dijual, yaitu berpotensi tinggi. Maka hasil dari poin kedua ini terdapat 3 checklist yang berpotensi tinggi sama dengan 3. Lanjut ditambah 7 dengan 3, ditambahin 7 dengan 10 dibagi 2 sama dengan. Lanjut untuk checklist kedua ini yaitu kelayakan target industri, yaitu terdapat 2 poin. Untuk poin yang pertama yaitu daya tarik industri, terdiri dari jumlah kompetitor yang berpotensi sedang yaitu sedikit, tahap siklus hidup industri yang fase tumbuhnya cepat, lalu tingkat pertumbuhan industri bidang ini berpotensi tinggi, yaitu pertumbuhannya sangat tinggi. Lanjut, pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan itu harus memiliki, yaitu berpotensi tinggi. Lalu juga ada margin operasi. Lanjut untuk poin yang kedua yaitu daya tarik target pasar dan konsumen, yaitu terdiri dari beberapa. Yang pertama identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, yaitu teridentifikasi. Lalu kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensial dapat menciptakannya. Kemudian daya beli pelanggan berpotensi sedang, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk dan layanan baru berpotensi sedang, potensi pertumbuhan target pasar berpotensi tinggi. Jadi 2 poin ini terdapat 3 tinggi. Daya tarik industri itu memiliki poin 3 karena memiliki potensi tinggi. Yang kedua itu daya tarik target pasar konsumen itu juga 3 poin. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6 dibagi 2 poin sama dengan 3 untuk nilai X-nya. Yaitu checklist ketiga yaitu analisa kelayakan organisasi. Yang pertama kecakapan pros atau manajemen, yaitu pendiri atau pengalaman pendiri di dalam industri, yaitu berpengalaman, yaitu pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk jasa itu terampil. Lalu sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendidikan yang relevan, yaitu sangat luas, yaitu sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi, yaitu sangat kuat. Terus kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai menemukan usaha baru, yaitu mungkin. Untuk poin yang kedua yaitu kecukupan sumber daya. Yang pertama karyawan dengan kompetensi yang spesifik, yaitu berpotensi tinggi, nilai 1. Yang kedua perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis, yaitu berpotensi sedang, 0. Yang checklist ketiga ini di poin pertama itu ada 3 poin yang berpotensi tinggi. Untuk yang poin kedua itu ada 1 poin yang berpotensi tinggi. Jadi kalau kita tambahin sama dengan 5 dibagi 2 poin tersebut sama dengan 2,5 untuk nilai X-nya. Lanjut checklist keempat yaitu kelayakan finansial. Nah di sini ada 3 poin. Yang pertama total modal awal yang dibutuhkan, yaitu modal ekuitas, potensi sedang, modal utang, potensi rendah, modal khusus berpotensi tinggi. Terus poin yang kedua yaitu kinerja keuangan bisnis yang sejenis, yaitu karakteristik ekonomi industri itu potensi tinggi, profitabilitas dan risiko saat ini berpotensi tinggi, nilai perusahaan berpotensi sedang. Ketiga yaitu daya tarik secara keseluruhan, yaitu hasil keuangan historis berpotensi sedang, proyeksi pendapatan tinggi, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun itu tinggi, margin kotor dan laba itu juga tinggi. Setelah itu daya tarik relatif terhadap perusahaan lain itu juga tinggi. Jadi hasil itu sama dengan 3 poin. Dari checklist keempat ini itu terdapat 3 poin. Poin pertama itu hasilnya 0,
Poin yang kedua hasilnya 2, poin yang ketiga hasilnya 3 yang berpotensi tinggi. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5, dibagi 3 poin sama dengan 1. Checklist kelima ini yaitu potensi keseluruhan, yaitu bagian pertama kekuatan ide bisnis tadi, nilai X-nya sama dengan 5, yaitu potensinya sangat layak. Nah, perusahaan ini segera diwujudkan untuk ide bisnisnya untuk pengembangan pariwisata berkelanjutannya. Bagian yang kedua itu isu terkait industri atau pasar, yaitu nilai X-nya sama dengan 3, potensi sangat layak. Nah, sarannya itu identifikasi kemungkinan besar industri pariwisata ini akan berkembang lagi setelah bencana pandemi COVID ini berakhir. Untuk bagian ketiga ini kelayakan organisasi, nilai X-nya tadi sama dengan 2,5, yaitu potensinya sangat layak. Nah, ide bisnis ini untuk segera diwujudkan desain organisasinya yang layak untuk dikembangkan ke depannya agar pariwisata tetap bisa berjalan dengan lancar. Untuk bagian keempat ini yaitu isu terkait finansial mereka, yaitu nilai X-nya tadi terdapat 1,7 poinnya, yaitu potensi layak untuk dikembangkan. Nah, ide bisnis ini segera dibentuk kebutuhan finansialnya untuk kegiatan operasional mereka. Poin yang kelima ini yaitu penilaian secara keseluruhan dari penambahan bagian 1 sampai bagian 4, yaitu di bagian 4 hasil nilai X-nya sama dengan 3,5, yaitu potensinya sangat layak untuk dikembangkan. Saran itu agar segera ditindaklanjuti berbagai langkahnya untuk pengembangan ide bisnis. Ringkasan dari analisa kelayakan usaha yaitu ide bisnis perkembangan pariwisata berkelanjutan ini sangat layak untuk dikembangkan, sehingga untuk ide bisnis sektor pariwisata ini bisa bangkit lagi setelah pandemi COVID-19. Sekian hasil dari penjelasan terkait analisa kelayakan usaha saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.